Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Ahmad Jaki. Saya adalah dosen ilmu komunikasi di kampus Institut Agama Hindu Negeri Tampung Penyang Palangkaraya. Pada kesempatan ini, saya ingin menjelaskan materi mengenai komunikasi bisnis lintas budaya. Ada 3 hal menurut saya pentingnya untuk kita mempelajari budaya di era perdagangan bebas saat ini. Yang pertama, adanya globalisasi pasar. Kemudian yang kedua, kemajuan teknologi. Kemudian yang ketiga, tenaga kerja multibudaya. Kalau kita lihat, pengertian budaya itu seringkali kita artikan sebagai sesuatu hal yang sempit, hanya sekedar tarian-tarian, adat istiadat, bahasa, atau mungkin suku. Padahal pengertian budaya lebih dari itu. Budaya itu adalah sekumpulan pengalaman hidup manusia. Mereka bisa menjadi sistem nilai dan juga norma, bisa juga menjadi simbol dan kepercayaan, dan bahkan menjadi karakteristik yang melekat pada setiap perilaku individu. Maka dari itu, pengertian budaya itu lebih luas dari hanya sekedar adat istiadat atau suku-suku atau misalkan benda-benda pusaka lainnya. Nah, kita akan coba lihat pada kontras perbedaan budaya di Indonesia dan juga Korea Selatan. Di Indonesia, kita dikenal sebagai masyarakat yang menjemuk plural, di mana kita memiliki lebih dari 700 bahasa. Kita memiliki lebih banyak pulau, memiliki lebih banyak suku, adat istiadat, bahkan kita setiap daerah memiliki karakteristik dan gaya ciri khas masing-masing. Berbeda dengan di Korea Selatan, mereka cenderung homogen. Tidak banyak budaya yang ada di sana. Dan kemudian di sisi lain, tantangan-tantangan kita juga berbeda dengan mereka. Di Indonesia, dengan masyarakat yang sangat majemuk, kita rentan sekali terhadap isu intoleransi. Kita rentan terhadap egoisme, fanatisme, dan sulit menganggap perbedaan sebagai suatu hal yang biasa. Berbeda dengan Korea Selatan, mereka punya kemampuan adaptasi yang cepat dan fokus pada kemajuan, sehingga mereka lebih cepat dalam berinovasi. Lebih lanjut, saya akan jelaskan bentuk komunikasi yang itu berpengaruh terhadap budaya di setiap daerah. Di Amerika Serikat misalnya, di Amerika Serikat, negara yang dikenal sebagai yang terbesar, terbaik, terbaru, mereka seringkali senang dengan gaya komunikasi secara langsung. Maka tidak mengapa ketika kita berkomunikasi dengan mereka, kita melakukan panggilan dengan nama depan mereka, misal Mr. A, Mr. B misalkan. Nah, berbeda dengan di Jepang itu mereka tidak jarang menggunakan pesan-pesan verbal, lebih sering menggunakan pesan non-verbal, menggunakan tata krama, membungkuk untuk menghormati orang lain. Nah, itu adalah ciri khas gaya komunikasi non-verbal di Jepang. Di India, mereka bahkan memiliki cara komunikasi yang lebih unik. Mereka seringkali menggelengkan kepala ketika berbicara. Nah, itu menjadi ciri khas gaya komunikasi di beberapa daerah. Nah, untuk lebih jelas, kita akan menggunakan kacamata bedah teori Richard D. Lewis yang membagi budaya itu menjadi beberapa bagian, yaitu linear aktif, multi aktif, dan juga reaktif. Linear aktif adalah mereka yang punya kebiasaan untuk merencanakan segala sesuatu secara detail. Mereka yang kemudian ketika diajak bertemu tepat waktu, karena mereka punya cara untuk mengagendakan sesuatu secara ketat dan secara runut. Negara yang memiliki gaya seperti ini seperti Jerman dan juga Amerika Serikat. Kemudian ada juga negara yang multi aktif, ya, dikenal sebagai negara yang lincah dan suka berbicara, melakukan berbagai kegiatan, multitasking, tapi di sisi lain mereka tidak punya prioritas, sehingga seringkali berdasarkan gerak hati untuk menentukan sebuah keputusan. Negara seperti ini seperti Spanyol, Timur Tengah, negara-negara Timur Tengah, dan juga Italia. Kemudian terakhir ada reaktif, negara yang memprioritaskan sopan santun dan rasa hormat yang tinggi, lebih mengedepankan mendengarkan lawan bicara. Nah, negara seperti ini Jepang, Cina, dan juga Korea Selatan. Baiklah, itulah penjelasan singkat dari saya mengenai materi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.